berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis modern dan wujudkan profil belajar Pancasila. Inilah pandangan perubahan baru yang akan diterapkan pada siswa dalam membelajarkan budaya positif, sehingga apa yang dilakukan selama ini, pemahaman yang kita lakukan bisa berubah dari konsep yang sebelumnya. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, bahwa orang dewasa berhak memaksa. Inilah konsep yang menjadi pedoman selama ini yang kita terapkan di siswa, bahwa guru sebagai pengontrol pada setiap tindakan ketika menyelesaikan bentuk disiplin negatif yang terjadi pada siswa. Kemudian bahwa semua penguatan yang efektif bermanfaat, bahwa pemahaman kita bahwa apa yang selalu kita lakukan itu benar, kita menjadi orang yang benar dalam menyelesaikan masalah, tidak mempertimbangkan kita tidak mempertimbangkan bagaimana kelanjutan dari apa yang tindakan kita lakukan. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori. Stimulus dan respon ada stimulusnya dan teori kontrol. Realitas dan kebutuhan kita sama, kemudian teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang memiliki hal yang sama, teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian teori kontrolnya hanya Anda bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian metode berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang atau salah. Kemudian penerapan disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai keyakinan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilakunya mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intensif dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tujuan kita melaksanakan disiplin positif agar tingkah laku dari peserta didik kita sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu menjadi manusia yang berkarakter dengan nilai-nilai budaya positif yang telah kita sepakati bersama melalui nanti ada beberapa tahapan yang seperti disiplin dalam kelas, penerapan disiplin di luar sekolah dalam bentuk keyakinan kelas yang akan kita lakukan di dalam kelas masing-masing. Kemudian nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan atau institusi atau organisasi. Berdasarkan profil pelajaran Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan, global, gotong royong, mandiri, kritis dan bernalar kritis. Kemudian tindakan yang diharapkan sifatnya kalau ibu primeri, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, simpati, kredibilitas, serta kerjasama, percaya diri dan berkomitmen. Keterampilan hidup, life skill yang diharapkan dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik
menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berpartisipasi, didengarkan. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu menghadirkan diri ke arah lebih baik. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Motivasi perilaku manusia, menghindari ketidaknyamanan. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Adalah bentuk motivasi yang ada pada diri manusia maupun pada anak diri kita, yaitu seperti menghindari ketidaknyamanan ketika kita melakukan tindakan-tindakan yang berbentuk hukuman, mereka akan merasa tidak nyaman. Kemudian mendapat imbalan seperti bentuk penghargaan setiap tindakan yang mereka lakukan dalam bentuk apresiasi ataupun hadiah jika dia melakukan hal-hal positif. Kemudian menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri. Ini adalah yang motivasi intrinsik yang kita berikan dari dalam dirinya yang menjadi lebih baik. Kemudian bentuk hukum, konsekuensi serta restitusi adalah bagian untuk menangani masalah-masalah disiplin negatif yang akan terjadi di sekolah dalam menangani siswa atau peserta didik. Pemberian hukuman itu tidak direncanakan tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman atau fisik atau psikis. Konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor siswa. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses berkolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi sendiri. 5. Posisi kontrol guru: menghukum, membuat merasa bersalah, memantau, manajer teman. Dalam posisi yang diharapkan pada posisi kontrol yang diharapkan pada guru di sekolah dalam menangani kasus-kasus tindakan sikap negatif yang terjadi pada peserta didik. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol seperti adalah tidak memakai atribut saat upacara. Cara menanganinya yaitu hormat pada bendera selama 1 jam, itu adalah bentuk menghukum. Kemudian beberapa kali ibu harus, ini adalah kalimatnya, beberapa kali ibu harus memberikan, kamu selalu saja mengucapkan ibu adalah membuat merasa bersalah. Kemudian contoh penerapan posisi kontrol selanjutnya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalahnya? Ini adalah bentuk tindakan sebagai manajer. Kemudian posisi kontrol selanjutnya adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Selanjutnya, ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Kemudian kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sekarang kita masuk pada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Adalah langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang akan dilaksanakan di kelas masing-masing. Kemudian restitusi. Segitiga restitusi adalah cara penanganan kasus tindakan negatif yang terjadi di kelas atau di sekolah. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada tahapannya yaitu validasi tindakan, menyenangkan keyakinan,
keyakinan menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya yaitu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mencari siapa yang salah. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Adalah bentuk-bentuk kalimat menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi masalah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Bentuk kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik atau yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Selanjutnya kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita bermotivasi secara intensif. Tentu kalimatnya apa keyakinan kelas kita, dari apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Selanjutnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, sekarang adalah penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian atau profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan atau dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Dari paparan saya tadi masih ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, saya buka sesi pertanyaan bagi bapak-bapak. Terima kasih. Setelah melihat dari pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Pemirsa, di sini bisa menanyakan tentang budaya positif. Ya, budaya positif ini selama ini yang berlaku di sekolah, apakah ini kira-kira semua anak bisa menerapkan ini atau bagaimana menurut Ibu Penggerak? Tolong jelaskan. Saya ulang kembali. Bisa diulang kembali Pak Ade? Kasih kembali ya. Tadi setelah melihat pemaparan dari Ibu Penggerak bahwa ada budaya positif yang di sekolah. Nah, pertanyaan saya, apakah budaya positif ini kira-kira semua anak bisa menerapkan di lingkungan sekolah? Ya, itu. Terima kasih, pertanyaan yang cukup bagus dari Pak Kepala Sekolah. Begini Pak, sebagai pendidik, sebagai seorang pendidik yang ingin mengharapkan anak didiknya menjadi seorang manusia yang memiliki karakter yang baik, bukan cuma di sekolah, tetapi diharapkan di lingkungannya masing-masing tempatnya nanti tinggal. Di sekolah dia menerima maupun diharapkan nanti di rumah masing-masing. Diharapkan semua anak-anak memiliki budaya positif. Ya, seperti itu tindakan-tindakan yang mereka lakukan harus sesuai dengan nilai-nilai atau kesepakatan yang telah kita sepakati bersama melalui keyakinan kelas yang akan dibuat masing-masing kelas. Kemudian ada juga kesepakatan yang dilakukan di luar kelas nanti. Nah, dengan beberapa aturan seperti kalau upacara harus memakai seragam yang lengkap, seragamnya harus ketika hari Senin dia harus memakai pakaian merah putih, memakai topi, memakai dasi dan seragam lengkap, kemudian sepatu hitam dan berkaos kaki. Kemudian datang tepat waktu. Dan itu adalah bentuk disiplin yang mereka laksanakan berdasarkan kesepakatan yang mereka sepakati bersama nanti di kelas. Saya harapkan nanti anak-anak berperilaku sesuai dengan aturan-aturan yang mereka sepakati bersama. Ya, seperti itu, agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, agar keteraturan yang kita yang sudah
sepakati dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu perlunya kolaborasi dan kerjasama. Saya minta dari rekan-rekan untuk mengadakan pemantauan maupun penerapan untuk menerapkan disiplin ini, gitu. Karena seperti itu, Pak. Kasih. Masih adakah yang lain? Ya. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya tutup ini kesimpulan sekaligus presentasi ini. Dan terima kasih untuk partisipasi dari Bapak Ibu guru meluangkan waktunya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Tepu apa kabar? Nah, hari ini kita akan menyusun keyakinan. Menyusun apa, Nak? Nah, coba Tia, menyusun apa hari ini? Iya, coba Wati, apa yang dilakukan hari ini? Iya, menuliskan keyakinan kelas. Kita akan membuat keyakinan kelas untuk kelas kita. Aturan yang akan dilaksanakan agar kelas kita tertib. Nah, sekarang ada yang sudah Ibu siapkan. Ini sudah siap semua. Nah, ini nanti dituliskan masing-masing menuliskan keyakinan kelas yang nanti dituangkan di kertas ini. Setelah menulis akan ditempelkan masing-masing di sini ya, kelompok. Ya, kelompok 1 ini tempatnya, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Jadi semua nanti ini penuh dengan lembar masing-masing yang telah dibagikan. Ya, ada yang sudah semua dapat semua begini? Ada. Pintar sekali. Nah, tujuan kita membuat keyakinan kelas itu apa lagi? Nah, ada yang masih ingat tadi? Nah, apa tujuan kita membuat keyakinan kelas? Betul. Pintar sekali, Najwa. Untuk apa, Nak? Iya, betul. Supaya kelas kita tertib. Ya, betul. Itulah tujuan kita membuat keyakinan kelas dan menuliskan nilai-nilai positif, nilai-nilai yang baik ya untuk dilakukan. Dan supaya kita melaksanakan apa yang kita sudah sepakati nanti. Setelah ini rampung nanti semua kita akan menyederhanakan. Kita ambil 5 atau 6 nilai ya, nilai positif untuk dijadikan keyakinan kelas yang telah disepakati. Paham, Kina? Ibu sekali lagi membuat apa hari ini? Betul, keyakinan kelas menuliskan nilai-nilai positif untuk dituangkan di kertas ini. Tadi pada saat upacara Bapak Kepala Sekolah juga menyampaikan bahwa kita akan melakukan budaya positif untuk diterapkan di kelas maupun di luar kelas. Ada yang tahu seperti masih ingat tadi apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah pada saat upacara? Ada yang lihat? Ada yang masih ingat nilai positif yang mana itu? Seperti apa? Tindakan yang seperti apa dilakukan? Seperti apa? Betul. No bully ya, tidak boleh membuli. Betul. Apa lagi? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat lagi? Selain membuli, apa lagi? Tidak boleh makan kelas. Betul.
tidak dalam keadaan takut, tidak dalam keadaan tertekan. Jadi kita harus menyapa rasa nyaman. Nah sekarang tugas Kak sekarang tulis Ki masing-masing nilai positif atau nilai keyakinan yang mana nanti kita mau lakukan. Nah nanti akan kita sederhanakan di sini, kita ambil dari sini ya, kita pindahkan menjadi kesepakatan kelas bersama. Dari kesepakatan kelompok ini kita akan menyederhanakan atau menyimpulkan dalam beberapa bagian saja nilai kelas yang kita yakini ya. Sepakati, paham Ki? Silakan bekerja. Ambil satu saja ya, tulis Ki satu orang satu nilai ya. Berarti dalam kelompok itu ada 6 nilai ya kan? Ada 6 nilai. Nah, diskusikan nih nilai ini yang sambil saya, nilai ini ya. Tapi saya sepakat, oh ini saya tulis ini. Misalnya ya, seperti misalnya Najwa. Iswa. Saya tulis ini ya. Berdiskusi Ki dulu nah. Oh, saya sama, nggak boleh kau tulis. Ini yang kita tulis karena sudah ada saya. Paham Ki nak? Oke? Paham ya? Nah, silakan berdiskusi dengan teman-temannya sambil menuliskan satu nilai ya. Oke, silakan tuangkan ide-idenya satu saja ya, berdiskusi Bina ya, berdiskusi lagi. Oh yang ini saya yang ini, paham ya? Setelah nanti selesai satu-satu nanti tempel Ki hasil tulisannya di atas ya. Oke, paham Ki? Nah silakan bekerja. Ya, silakan berdiskusi. Nah, silakan berdiskusi. Nilai yang mana kita sepakati? Nilai yang mana kita mau tulis? Ya? Oh, seperti saya. Ini Iswa. Iya, Iswa. Ini saya. Tanya dari teman tak, kita yang mana? Kita yang mana? Seperti itu, nak ya? Oke, silakan menulis. Tulis bagi sekarang. Silakan berdiskusi dengan temannya. Nah, supaya tidak sama nanti, ya? Tidak sama nanti diletak di sini satu kelompok. Jangan satu-satu seragam saja ditulis 6 orang. Berarti ada 6 nilai yang harus ditulis di sini ya. Paham nak? Oke? Silakan bekerja. Coba berdiskusi dengan temannya. Tanya Ki, nilai apa yang kita mau tulis? Yang mana kira-kira? Nilai positif apa yang mau kita diterapkan di kelas kita? Seperti apa? Coba sini. Nilai apa? Ini tidak ada. Ini bagaimana kelompoknya? Najwa? Sudah? Dikasih lihat teman tanah, jangan sampai ada sama. Nah, karena nanti mau dilempetkan di situ. Kalau di antara kelompok di sini ada sama, tidak apa-apa. Tapi kalau sesama kelompok enggak ya, harus cari nilai lain, ya. Diskusikan yang mana kira-kira nilai positif yang mana yang mau kita tulis, ya. Nilainya seperti apa, tindakan seperti apa, sikap seperti apa yang mau kita lakukan di kelas kita, ya. Iya, seperti itu ya, sudah tadi kita iya begitu. Nah, seperti tulis lagi. Nah, nanti di situ dikumpulkan. Nah, jangan sampai ada yang sama, toh. Nah, kalau di situ misalnya di situ ada tulis, ya enggak apa-apa. Kalau di sini harus beda, nah ya. Nah, tanya kita mantap nih lah, kita tulis. Tulis lagi ya, sudah kembar satu itu nilainya kembar ya. Nah kita apa kita? Nah kembar satu. Tulis lagi di situ, tuangkan di sini kertas tas. Iya satu saja, berarti 6 nanti nilai yang mau ditempelkan di bagian itu untuk kelompok 2 ya. Jangan ada sama ya, tanya teman-teman. Betul, sudah ada. Nah ya, sudah berjalannya, sudah
Gimana nih kelompoknya ini sudah? Sudah ini? Belum ya? Kita tunggu dulu teman-teman. Kami tuliskan hasil diskusinya. Satu saja, satu saja ya. Satu saja nilai yang mau dituliskan di kertas yang sudah ibu bagikan. Iya nggak sih? Tulis nama di atas nah, jangan lupa tulis namanya siapa ini nah, nanti karena ibu nanti bacakan. Oh si ini nilainya yang ditulis. Ya oke ya. Ya nah ya. Bagaimana? Kita ambil nilai positifnya, nilai positif ya. Budaya positif yang akan dikerjakan atau dilaksanakan di kelas kita ya. Yang akan disepakati nanti hasilnya di sana. Bagaimana? Ah, kelompok 1 sudah? Ah, kelompok 1 mulai dulu kiswah dulu. Naik dulu. Kita tempel pekerjaannya ya. Satu kiswah, lanjut setelah kiswah Putri. Setelah Putri. Nah, tempel sini lah. Ya, kelompok tak ya. Tak. Jadi kembali ke Pak Kak. Kelompok 2. Selanjutnya Triani. Ya. Nanti ke depan tempel. Ya. Selanjutnya siapa lagi? Devina. Ya, beri tepuk tangan untuk kelas 1. Kelompok 1. Ya, kelompok 1 sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Semua sudah ada 6 kertas ya. Sekarang kita pindah ke dengan kelompok 2. Kelompok 2
Iya, betul. Tepuk tangan untuk Dewa. Dari Kiswa ya. Dari Kiswa mengumpulkan PR tepat waktu. Itulah nilai positif yang ditulis. Kemudian Putri tidak boleh berbicara kasar. Selanjutnya Novita buang sampah di tempatnya. Selanjutnya Fitria menuliskan datang tepat waktu. Selanjutnya Devina harus pikir tepat waktu. Selanjutnya Tias tidak boleh berbicara yang tidak boleh berbicara kasar ya. Nah, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok 2, perwakilan kelompok 2. Deva. Kelompok 3. Ya, beri tepuk tangan untuk membacakan kembali kelompok 2. Adeva menuliskan berbicara sopan. Kemudian Sami harus berkata jujur. Kemudian Ratu tidak membuli. Oke, kita beralih ke kelompok 3. Perwakilan kelompok 3. Atia. Atia. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Itu akan berjalan kembali. Kelompok 3. Atia tidak boleh berbicara di kelas. Kemudian siapa ini Aurora berbicara sopan. Kemudian Buku tidak boleh makan di kelas. Yang ke Naila berbicara jujur. Akila tidak boleh makan di kelas. Beri tepuk tangan untuk hasil pekerjaan kelompok 3. Nah, sekarang kita berani di kelompok 4. Perwakilan kelompok 4 buka. Najwa, ayo Najwa naik ke depan. Nah, tadi supaya sudah membacakan pekerjaan temannya, Ibu akan bacakan kembali hasil diskusi kelompok 6. Arka menuliskan tidak boleh makan dalam kelas. Kemudian Rahma tidak boleh main di kelas. Selanjutnya, apa ini tidak boleh membuang sampah. Subaim tidak boleh berbicara saat belajar. Kemudian siapa ini? Radit tidak boleh berbicara saat guru berbicara. Ya. Itulah hasil diskusi dari kelompok 6. Beri tepuk tangan. Nah, sekarang kita simpulkan dari beberapa 6 kelompok ini. Kita akan kesepakati ya, memberikan kesimpulan nilai-nilai positif yang akan disepakati untuk menjadi keyakinan kelas kita. Ya.
menghilangkan kata tidak bolehnya itu adalah kata negatif. Ya, kita menjadikan kalimat negatif itu menjadi kalimat positif yang harus kita lakukan. Oke? Ya, sekarang kita pertama apa yang harus dilakukan? Kita lihat dulu hasil semua. Tidak boleh makan, tidak boleh. Kita dulu nomor 1 kita pilih apa dulu? Datang. Di sini datang tepat waktu. Ada ya? Kita dulu mulai dari jam datang ya, awal ya. Betul. Kita sepakati datang tepat waktu ya. Tidak boleh berbicara ya. Ada di sini ya. Ada tidak. Datang ke sekolah tepat waktu. Keyakinan karena ibu lihat di sini di kelompok 1 ada juga ada berapa kelompok yang menulisnya. Ada 40. Kita ambil dulu datang tepat waktu nanti. Datang tepat Waktu. datang tepat Waktu. Kemudian apa lagi? Datang tepat waktu. Tidak boleh berbicara, membawa sampah tempatnya, dilarang berbicara di kelas, dilarang berbicara tidak boleh makan. Nah, sekarang apa lagi? Ada di sini izin ketika masuk dan keluar Kelas. Ya. Izin ketika masuk dan Keluar kelas.
Ada lagi di sini banyak-banyak melaksanakan piket ya. Dilarang berbicara dulu, tidak boleh makan, tidak boleh berhenti. Ini sudah bersikap jujur ya, termasuk dalam tidak boleh menyantai lah ya, sudah masuk di situ. Berbicara sopan, saling menghargai di sini lah ya. Kemudian tidak boleh makan, tidak boleh. Masih ada yang di sini dilarang. Di sini nah ini ada beberapa kalimat negatif diubah menjadi kalimat apa ini? Positif. Ya, paham tidak? Nah, terakhir datang tepat waktu, isi ketika masuk dan keluar kelas, menjadi bersiap kelas, saling menghargai, bersikap jujur. Apalagi sudah datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Saling menghargai. Di sini kita sedih ubah ya, menghargai guru dan teman. Ya, di sini saling menghargai ya, guru maupun teman. Paham Kina? Halo. Halo. Hai. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Ulang. Tepuk semangat. 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 Oke, kita sudah siap nak ya. Nah sekarang ini adalah bentuk keyakinan kelas yang kita sepakati. Ibu simpulkan dalam 6 kalimat positif, ya. Ibu simpulkan dalam 6 kalimat positif dari beberapa ini ya. Beberapa kalimat, ada yang kalimat negatif, ibu kita ubah dalam bentuk kalimat positif. Paham tidak? Keyakinan kelas kita ini yang akan kita jalankan setiap harinya, ya. Ini merupakan aturan yang akan berlaku di kelas kita. Ya, pertama yaitu, coba baca kelompoknya. Baca Fatih. Pertama kesepakatannya dipilih. Datang tepat waktu. Jadi datang tepat waktu itu harus kita laksanakan setiap hari. Ya, paham tidak? Bagaimana caranya kita supaya datang tepat waktu? Apa yang harus kita lakukan? Betul, kita harus bangun pagi. Ya, beri tepuk tangan ketua. Lagi kelompoknya, kelompok 6. Harus baca. Apa yang bisa tadi? Pintar sekali, baru tepuk tangan ketua. Oke. Ketika masuk dan keluar kelas. Ketika kita masuk dalam kelas, kita harus izin ya, mengucapkan assalamualaikum. Ya, kita ucapkan assalamualaikum ketika kita masuk di kelas. Walaupun kita bukan di kelas kita ya, di kelasnya juga orang maupun di luar nanti. Ya, di rumahnya tetangga kita ataupun rumah kita sendiri, kita harus biasakan diri minta izin.
ucapkan Assalamualaikum. betul sekali. Nah, sekarang keluar kelas. Nah, seperti misalnya kalau kita mau keluar ya, mau ke toilet, mau keluar cuci tangan dan sebagainya, kita harus izin. Izin kepada siapa, Nak? Guru. Pintar sekali. Izin kepada guru. Guru yang ada di kelas kita ya. Kemudian 3, menjaga kebersihan kelas. Nah, kita harus menjaga kebersihan kelas. Nah, seperti apa? Betul. Ada sudah jadwal pikir yang dilaksanakan ya. Di dalam kelas kita harus membuang sampah di tempatnya. Ada tempat sampah yang sudah disediakan. Ya, ada juga ini tempat sampah kan masing-masing punya, ya kan? Di sini ditaruh. Nanti setelah istirahat baru kita buang di Tempat luar. sampah. Inilah gunanya tempat sampah yang kita bawa ya. Di kelompok itu ada ya. Ini adalah tempat sampah yang kita simpan di dalam kelas meja masing-masing. Oke? Yang keempat, saling menghormati ya dan menghargai. Ya, kita harus menghargai siapa? Guru maupun teman. Sikap saling menghargai dan menghormati. Ya kan? Kita harus menghormati teman. Tidak boleh ada kata-kata yang tidak sopan. Ya, kita harus membiasakan diri berkata yang sopan kepada guru maupun teman. Ya. Satu tadi lupa itu tadi bully. Nah, sekarang bersikap jujur. Jujur dalam tindakan maupun sikap, ya kan? Kita harus biasakan diri untuk bersikap jujur dan berkata jujur. Berkata sesuai apa yang kita lakukannya. Tidak boleh berbohong, ya. Tidak boleh berkata yang tidak sebenarnya. Kita harus membiasakan diri bersikap jujur, ya, di dalam kelas maupun di luar kelas. Pahamnya? Nah, sekarang yang keenam, menyelesaikan tugas tepat waktu. Tugas-tugas yang diberikan dari Bapak Ibu guru ya harus diselesaikan. Nah ya, kalau misalnya ada kesulitan, tanyakan, sampaikan kepada guru siapapun ya yang ada di kelas kita, guru studi ataupun guru kelas. Ibu paham? Kalau ada kendala silahkan ditanyakan. Nah ya, jangan ditinggal diam. Ya, tanya ke teman tak? Ya, bisa tanya ibu langsung. Ya, bisa bertukar pikiran dengan teman. Cara menyelesaikannya seperti apa? Aku langsung sama ibu guru. Bu, saya kesulitan ini, bagaimana caranya? Ya kan? Oke, kita pindah di kelas apa namanya? 6. Menyelesaikan tugas Nah ini no bullying. No bullying. Ada tadi dulu pada sini sampaikan di sini no bullying. Ya, ini dilarang membuli. Ya, tidak boleh membuli. Ya, tidak boleh membuli berbentuk apapun. Tadi disampaikan Bapak Kepala Sekolah tidak dilarang apa namanya? Tidak ada yang boleh mengucapkan apa namanya? Nama orang tua. Kata-kata bulian, ya, ucapan maupun tindakan, ya, dari fisiknya ke orang, dari tingkah lakunya tidak boleh ada yang apa namanya mengeluarkan kata-kata bulian agar kita nyaman, tenang dan apa namanya bahagia berada di lingkungan sekolah. Pintar sekali. Ya, karena semua di sini adalah keluarga kita, teman kita, sahabat kita. Guru adalah guru kita sekaligus orang tua. Teman kita anggap ini teman adalah bagian dari keluarga kita. Paham kita? Paham. Jadi tidak ada tindakan yang mengarah ke bulian.
ini adalah bentuk tindakan yang akan dilakukan setiap hari. Ya, yang akan mengatur kita, memberikan arahan kita sekaligus pedoman kita dalam bertingkah laku, dalam bersikap ya di kelas maupun di luar kelas. Ya, membiasakan diri bersikap seperti apa yang kita sepakati seperti ini. Jadi ini adalah keyakinan kelas yang kita sudah sepakati. Ada pertanyaan masalah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati hari ini? Kelompok 1 ada pertanyaan? Kelompok 2? Ada yang kurang dipahami? Kelompok 3? 4? 5? 6? Tidak ada. Nah, kalau begitu, datang tepat waktu izin. Nah, sekarang tadi dari isi itu adakah yang merasa berat dilaksanakan? Tidak ada, Di? Tidak ada, Di? Karena ini adalah kegiatan yang sudah kita lakukan. Kita tuangkan dalam keyakinan kelas ini dan kita harus laksanakan. Ya, tindakan ini harus dilaksanakan. Tidak boleh hanya sekedar ditulis saja, ya, jadi panjangan dinding. Tetapi kita harus laksanakan untuk ditindak lanjuti. Ya, paham sampai di sini? Paham. Kalau begitu, kalau sudah tidak ada yang perlu ditanyakan, keyakinan kelas yang kita sepakati hari ini, penyusunan kalimat keyakinan kelas yang sudah kita diskusikan hari ini, Bu rasa sudah cukup ya? Sudah cukup kalau sudah ada yang bertanya Bu selesaikan ya? Kalau sudah paham semua bahwa tindakan-tindakan ini harus dijalankan sesuai yang kita sepakati. Paham? Paham. Nah, kalau begitu tidak ada yang bertanya, Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertepuk tangan sudah menyelesaikan tugas kita membuat keyakinan kelas hari ini. Bertepuk tangan saja. Sekarang kita mengucapkan terima kasih. Satuan pendidikan atau sekolah merupakan tempat kedua bagi anak-anak dalam menghabiskan waktu sehari-hari. Oleh karena itu, satuan pendidikan harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak semua untuk belajar. Kekerasan seksual dan perlindungan merupakan hal yang perlu dicegah dan dilakukan dalam satuan pendidikan. Kementerian Pendidikan saat ini meluncurkan Permendikbud Ristek nomor 46 tahun 2023, isinya yaitu satuan pendidikan atau sekolah diharapkan sudah terbentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK. Melalui tim ini kita memastikan satuan pendidikan sekolah bebas dari perundungan, kekerasan verbal dan non verbal. Bapak, Ibu dan anak yang saya banggakan, kalian pasti tahu kalau sekolah adalah tempat kita belajar dan berteman. Tapi ada masalah yang harus kita atasi bersama, yaitu kekerasan. Nah, di setiap sekolah ada tim khusus yang bertugas untuk mengatasi masalah ini. Tim itu disebut tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Alhamdulillah, tim pencegahan dan penanganan kekerasan telah dibentuk di Dinas Pendidikan hingga di sekolah saat ini. Apa yang dilakukan oleh TPPK? Pertama, memberikan saran dan usulan. TPPK memberikan saran dan usulan kepada kepala sekolah tentang cara mencegah kekerasan. Tim ini akan memikirkan program yang bisa membuat sekolah lebih aman. Misalnya, penerapan budaya positif
di sekolah seperti budaya senyum, salam, dan sapa. Kedua, memperhatikan fasilitas sekolah. DPPK juga memberikan masukan tentang fasilitas di sekolah. Tim ini akan melihat apa yang perlu diperbaiki agar kita semua merasa nyaman dan aman dalam belajar di sekolah, seperti kelengkapan fasilitas belajar di kelas, pencahayaan yang cukup, ventilasi udara yang baik. DPPK juga mengajak kita semua untuk tahu tentang kebijakan pencegahan kekerasan. Jadi kita bisa tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah, seperti pendidikan kesedaran, pelatihan bagi tenaga pendidik, lingkungan yang aman, dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan anak yang saya cintai, sebagai upaya dalam menangani masalah kekerasan di sekolah, maka ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama, memaksimalkan literasi kitab suci sesuai agama yang dianut sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua, memaksimalkan tugas piket pendidik pada saat menyambut kedatangan peserta didik di pintu pagar sebelum kegiatan apel nanti dimulai. Tiga, memaksimalkan pelajaran tentang bagaimana mengenali tanda-tanda perundungan atau bullying dan cara mengatasinya. Siswa dan guru diajarkan bagaimana menjadi agen perubahan dengan menghentikan perundungan di sekolah. 4. Memaksimalkan kampanye kesadaran sekolah. Mengorganisir kampanye di sekolah dengan poster, spanduk, dan ceramah tentang pentingnya menghormati satu sama lain. Pesan-pesan positif dan anti kekerasan disebarkan ke seluruh siswa. 5. Pengembangan protokol penanganan kekerasan. DPPK membuat protokol yang jelas tentang bagaimana mengatasi situasi kekerasan. Protokol ini mencakup langkah-langkah yang harus diambil jika ada laporan kekerasan, termasuk melibatkan orang tua dan pihak berwenang. 6. Memaksimalkan indikator gerakan sekolah sehat jiwa, membiasakan kata salam, permisi, tabe, maaf, tolong, dan terima kasih. 6. Membaca budaya ucapan selamat pada selamat. Ingat, kita semua bertanggung jawab untuk menjaga sekolah agar bebas dari kekerasan. Lingkungan dan budaya sekolah yang baik akan membuat anak-anak didik juga bisa belajar dengan baik dan jauh dari bullying. Mari kita bersama-sama menciptakan sistem sekolah yang baik, yaitu suasana sekolah yang nyaman dan menyenangkan. Sekolahku, surgaku, yang selalu menjadi taman siswa yang membahagiakan. Semoga sekolah kita selalu menjadi tempat yang aman dan penuh kebaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalam. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib nasional oleh seluruh peserta upacara.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Mangawa SPD, teman sejawat dari Ibu Syamsidar, calon guru penggerak angkatan 11. Saya sangat tertarik untuk melakukan budaya positif yang akan diterapkan di kelas seperti membuat keyakinan kelas bersama siswa. Terima kasih Ibu Syamsidar sudah berbagi praktik baik bersama kami. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latan Dale, teman sejawat dari Ibu Syamsidar, calon guru penggerak angkatan 11. Alhamdulillah, setelah mengikuti sosialisasi budaya positif yang telah disampaikan Ibu Syamsidar, saya menyadari bahwa cara yang selama ini yang saya lakukan untuk mewujudkan disiplin positif pada siswa tidak benar. Saya memberikan hukuman, tetapi yang seharusnya memberikan restitusi untuk tindakan negatif. Terima kasih Ibu Syamsidar telah berbagi ilmu kepada kami. Sukses terus Ibu Syamsidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najahara Alendra Aham, siswa kelas 3 UPTD SD Negeri 56 Parepare. Saya senang berdiskusi keyakinan kelas bersama Ibu Syamsidar. Saya bebas menuliskan keyakinan kelas yang saya inginkan. Terima kasih Ibu Syamsidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adama Jamila Ramanda, siswa kelas 3 UPTD SD Negeri 56 Parepare. Sejak kami membuat keyakinan kelas bersama, saya dan teman-teman merasa nyaman untuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Kelas menjadi bersih dan nyaman. Terima kasih Ibu Syamsidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.